dalam episode Bible Story untuk anak sekolah minggu HKBP Balige ya. Oke, hari ini kita akan bercerita natsnya dari Kejadian 1 ayat 26-31 dengan judul Manusia sebagai Gambar Allah. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita disapa oleh firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia dan kebaikan-Mu Tuhan. Di hari ini kami boleh bertemu dan boleh disapa oleh firman Tuhan. Bapa, berkati guru kami, berkati anak-anak yang akan mendengar, berkati hati dan pendengaran kami, sehingga firman-Mu yang Kau berikan dan percayakan bagi kami dapat kami terima dengan baik, seperti benih yang tumbuh di hati yang subur, di hati kami Tuhan, menjadi berbuah-buah, menjadi menguatkan iman percaya kami, dan berbuah untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yuk, mari kita buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Sudah dapat semuanya? Oke, Ibu akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Nah, tadi judulnya Manusia sebagai Gambar Allah. Nah, di penciptaan Allah menciptakan selama berapa hari? Ya, 6 hari Allah bekerja untuk menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan di hari ke-7 Tuhan beristirahat dan melihat semua yang Dia ciptakan adalah baik adanya. Nah, untuk penciptaan manusia sendiri diciptakan pada hari ke-6. Iya, betul, manusia diciptakan pada hari ke-6. Kita ulang lagi atau review lagi mengenai penciptaan. Hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, hari ketiga Tuhan menciptakan dataran dan tumbuh-tumbuhan, hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di air dan yang ada di udara, misalnya ikan atau burung. Kemudian hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di darat atau hewan-hewan dan manusia, ya. Nah, semuanya yang diciptakan Tuhan itu dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Cakrawala diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bintang diciptakan dari yang tidak ada menjadi Allah, tidak ada menjadi ada, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya Tuhan ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, sangat berbeda dengan manusia. Adik-adik tahu tentunya manusia diciptakan dari apa? Ya, dari debu tanah, ya. Dari debu tanah dan napas yang dihembuskan oleh Tuhan Allah Bapa kita. Nah, jadi agak berbeda penciptaan manusia ini, ya. Tadi kan matahari diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau manusia diciptakan dari suatu benda, dari yang ada
menjadi ada dan semakin sempurna. Benda ini itulah yang tadi dari debu dan tanah. Manusia diciptakan dari debu dan tanah. Tuhan membentuk manusia itu ada hidungnya, matanya, mirip seperti Allah ya. Alkitab katakan serupa dan segambar dengan Allah, ada mata, ada hidung, ada mulut, tangan, kaki. Nah, semua itu dibentuk Tuhan serupa dengan dirinya, pribadinya. Kemudian setelah debu tanah ini dibentuk seperti patung manusia. Nah, apakah manusia ini sudah hidup? Tidak, dia masih belum dapat bergerak, hanya dalam bentuk patung. Nah, sampai Tuhan menghembuskan, memberikan napas kehidupan, barulah manusia itu hidup dan bergerak. Siapa namanya yang dibentuk dari debu dan tanah? Adam, betul. Adam diciptakan dari debu dan tanah. Lalu ada lagi manusia lain yang disebut perempuan. Nah, apakah dia diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Tidak, dia sama seperti Adam, diciptakan dari sesuatu yang ada, sesuatu yang ada kemudian menjadi lebih sempurna. Nah, perempuan ini atau Hawa ini diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jadi waktu Adam lagi tidur, Tuhan ambil tulang rusuknya, lalu dibentuklah ditutupin dengan daging dan akhirnya menjadi manusia dan disebut perempuan ya, kita katakan perempuan. Jadi itulah penciptaan manusia. Nah, Alkitab katakan manusia diciptakan seturut gambar, sebagai gambar Allah. Nah, adik-adik, di ayat yang tadi kita sudah baca, di pasal 27 Allah menciptakan seperti gambar dan rupanya. Kemudian Alkitab juga katakan, jadi Allah itu tidak hanya menciptakan manusia, tidak hanya sampai di situ ya sayang. Jadi sungguh spesial sekali kita sebagai ciptaan Allah. Setelah manusia itu diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan, manusia diciptakan, lalu Allah memberkati manusia itu, memberkati Adam dan Hawa. Tidak hanya sampai di situ, habis diciptakan, diberkati dengan kata beranak cucu dan bertambah banyaklah. Lalu habis diberkati, Tuhan beri kuasa. Tuhan beri kuasa. Kuasanya untuk apa, Bu? Ya, kuasa untuk mengelola, menguasai, memelihara semua ciptaan Tuhan yang sudah ada. Tuhan jadikan di hari pertama sampai hari ke-6. Nah, itu dia sangat istimewa. Jadi tadi kita manusia diciptakan, kemudian manusia diberkati oleh Allah Sang Pencipta, lalu manusia juga diberi kuasa. Jadi 3 hal yang istimewa yang kita dapati dari Tuhan. Nah, ketika kita diberkati, kita beranak cucu dan bertambah banyaklah, kemudian kita diberi kuasa untuk menguasai bumi, memeliharanya, menjaga dan merawatnya dan memakannya seturut untuk kebutuhan kita, untuk memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, kalau manusia punya tubuh, itu yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita menjaga dan merawat tubuh kita ya. Anak-anak gimana cara merawat tubuhnya? Ya, rajin mandi ya. Saat sekarang COVID harus rajin cuci tangan. Tidak boleh bermain-main yang jorok-jorok ya. Tidak boleh suka bermain yang berbahaya. Nanti kalau kamu suka bermain permainan yang berbahaya, nanti tubuhmu bisa luka ya kan. Mungkin bisa, kalau suka main pisau nanti tangannya bisa kena potong ya kan. Kalau suka manjat-manjat yang tinggi-tinggi pada badannya masih kecil, nanti kamu bisa jatuh, terus tubuhnya bisa aja nanti kakinya patah, tangannya patah dan lain sebagainya. Nah, itu harus dihindari ya sayangnya. Pelihara tubuhnya karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan baik. Tuhan kasih tubuh, itu tubuhnya harus dipelihara dengan baik. Kemudian Tuhan juga kasih akal pikiran. Nah, untuk apa ini? Bagaimana kita memakai akal pikiran kita untuk menjadi berkat ya, untuk sesuai dengan keinginan dan dapat menyenangkan hati Tuhan ya. Pakai akal pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi
dari kita dikasih akal dan pikiran untuk bisa membedakan ini yang baik, ini yang jahat. Jadi kalau udah tahu ini yang baik, ini yang jahat, jangan dilakukan yang jahat. Jangan hanya tahu, oh ini baik, ini jahat, tapi dianya melakukan yang jahat ya. Tidak boleh ya, pakai pikiran yang sudah Tuhan kasih kepada kita untuk membuat hidup kita lebih baik. Karena kita pasti Tuhan sudah berikan kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Nah, yang baik, yang benar itu kita lakukan, yang salah dan yang jahat jangan kita lakukan ya. Pakai pikirannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, dari tadi kita sudah diciptakan, diberkati ya, kemudian diberi kuasa. Nah, diberi kuasa ini sama dengan diberi tanggung jawab. Adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu, tanggung jawab apa yang paling mudah kamu lakukan untuk menguasai, memelihara ciptaan Tuhan yang ada? Coba dipikirkan. Tanggung jawab apa sebagai anak-anak sekolah minggu yang paling gampang kita lakukan? Apa? Ada yang tahu? Ya, paling mudah adalah satu, menjaga kebersihan lingkungan kita. Jadi coba perhatikan adik-adik di lingkungannya, pasti di sekolah, di rumah, pasti ada ciptaan Tuhan yang lain selain manusia yang ada di sekitar kamu kan? Mungkin ada bunga di halaman, ditanam mama papa, mungkin ada binatang peliharaannya. Jadi yang paling gampang kita lakukan adalah satu, memelihara tanaman yang ada di lingkungan kita, memelihara dan menghidupi binatang yang memang kita pelihara. Jangan kamu melihara binatang tapi nggak kamu pelihara, nggak kamu kasih makan, nggak kamu kasih minum, juga tidak kamu bersihkan atau tidak kamu mandikan. Nah, kalau kamu punya binatang peliharaannya, kamu harus perhatikan ya, karena itu adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan kasih untuk kamu pelihara. Nah, kemudian kalau ada tumbuh-tumbuhan, yaitu kamu bisa membantu orang tua membersihkan atau menyiram bunganya. Kemudian lingkungan tanah itu kan ciptaan Tuhan ya. Lingkungan kita juga dengan cara adik-adik menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, itu juga salah satu tugas atau tanggung jawab yang paling mudah kamu lakukan di kehidupan kamu sehari-hari sebagai anak ciptaan Tuhan, sebagai anak sekolah minggu yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Kita sudah diciptakan, kita sudah diberkati sama Tuhan, lalu kita diberi kuasa, kita diberi tanggung jawab untuk memelihara, untuk memakai, untuk menggunakan semua yang Tuhan ciptakan untuk kebaikan kita. Jadi pakai ciptaan Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita untuk kebaikan, tidak hanya kepada kita, kepada orang lain juga. Jadi kalau kamu pakai ciptaan Tuhan itu hanya untuk kebaikanmu tapi tidak untuk kebaikan orang lain, itu juga tidak boleh. Contohnya apa ya Bu? Kita memakai ciptaan Tuhan baik untuk kita tapi tidak baik untuk orang lain. Ada yang tahu contohnya? Ya, misalnya adik-adik lagi mandi di Danau Toba, ya kan, asik mandi-mandi, habis mandi kemudian makan-makan di Danau Toba, kamu buang sampah di Danau Toba. Nah, pada saat kamu sudah mandi, waktu kamu mandi itu danaunya bersih, pasirnya bersih, tidak ada sampah. Giliran kamu sudah mandi, kamu buang sampah sembarangan di situ, akhirnya tidak baik buat orang yang akan mandi setelah kamu ya. Kemudian ada lagi, kalau kamu misalnya nanti kalau sudah besar, adik-adik tidak boleh menebang hutan sembarangan ya. Jadi misalnya ada yang profesinya sebagai penebang hutan, jadi buat dia hutan itu membawa keuntungan karena bisa pohonnya dia potong, kemudian dia jual, dia untung ya kan, dia diberkati dengan hutan itu. Tapi ada yang dirugikan ketika dia menebang hutan sembarangan. Jadi nanti terjadi erosi, terjadi banjir, yang rugi siapa? Orang-orang atau penduduk yang ada di sekitar hutan ya. Itulah untuk cerita Alkitab kita pada hari ini, anak-anak sekolah minggu.
Kita mengucap syukur karena Bapa menciptakan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Kita bersyukur karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Kita diberikan tubuh untuk kita pelihara. Kita diberikan akal pikiran untuk bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Kita lakukan yang baik. Dan kita diberi tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan, memakai ciptaan Tuhan untuk kebaikan kita sendiri, kebaikan untuk orang lain, dan kebaikan bagi dunia ini ya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini meneguhkan iman percaya kita dan kita bisa melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akhiri firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, begitu baiknya Engkau yang telah menciptakan kami yang begitu spesial menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan memberikan kepada kami tubuh yang baik, Tuhan memberikan kepada kami pikiran, hikmat, kepandaian sehingga kami mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, dan kami mampu memiliki keahlian untuk kebaikan kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ajari kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu untuk memelihara ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kami, menjaga kebersihan tubuh kami dan lingkungan kami, sehingga Tuhan Engkau mendapati kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus, kerjakan firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya seturut dengan pertolongan dan tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa kami, terpuji mulialah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom.